warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan saya Titin Soliha, calon guru penggerak angkatan 9 dari SMP Negeri 1 Pengadegan, Kabupaten Purbalingga. Nah, pada kesempatan kali ini saya tidak sendiri, saya ditemani oleh Ibu Paria. Ya, beliau adalah guru mata pelajaran IPA di SMP Negeri 1 Pengadegan. Selamat siang Bu Paria. Selamat siang Ibu Titin. Bagaimana kabarnya Bu? Alhamdulillah sehat ya. Alhamdulillah sehat ya Bu ya. Hari ini kita adakan percakapan pra-observasi ya Bu ya. Sebelum nanti saya akan mengamati jalannya proses pembelajaran yang Ibu lakukan di kelas, atau sebelum saya melakukan proses supervisi ya Bu ya. Nah, adapun tujuan dilakukan supervisi itu adalah untuk mengetahui dan mengevaluasi jalannya proses pembelajaran di kelas yang Ibu lakukan. Dan kenapa hari ini kita melakukan percakapan pra-observasi itu sebagai persiapan awal ya Bu ya, sebelum nanti Ibu melakukan kegiatan pembelajaran di kelas agar lebih siap dan lebih percaya diri ya Bu ya, sehingga nanti dapat memberikan pembelajaran yang terbaik untuk murid-muridnya. Begitu ya Bu ya. Ya. Baik Bu, ada beberapa pertanyaan nih yang akan saya sampaikan ke Ibu. Yang pertama berkaitan dengan tujuan. Nah, kira-kira apa tujuan pembelajaran yang ingin Ibu capai? Untuk tujuan pembelajaran yang akan dicapai di sini itu yang pertama itu diharapkan siswa mampu mendeskripsikan definisi suku. Ya. Kemudian yang kedua, siswa juga mampu membedakan pengukuran suhu secara kualitatif dengan menggunakan indera dan kuantitatif yang menggunakan alat. Itu yang pengetahuannya. Kemudian tujuan yang kedua untuk keterampilannya yaitu nanti melalui kegiatan percobaan siswa nanti diharapkan bisa melakukan pengukuran suhu dengan tepat dan teliti. Oke, baik. Berarti ada dua tujuan pembelajaran yang ingin Ibu capai ya Bu ya. Nah, bagaimana dengan area pengembangan yang akan Ibu capai? Untuk area pengembangannya di sini itu yang saya ambil itu keterampilannya Bu. Jadi berarti keterampilannya nanti siswa itu diharapkan setelah melakukan percobaan itu nanti akan lebih teliti dan lebih tepat dalam menggunakan alat. Sehingga nanti dalam penerapan kehidupannya itu sudah tidak apa istilahnya ya, sudah tidak kata pokok istilahnya ya, sudah lebih layak lagi, lebih keterampilan. Baik, berarti area pengembangannya adalah aspek keterampilan dari siswanya ya Bu ya. Oke, baik. Nah, saya juga ingin mendengar nih Bu, bagaimana rancangan pembelajaran yang akan Ibu terapkan di dalam kelas. Misalnya mungkin dari strategi pembelajaran yang akan digunakan, kemudian model pembelajaran yang akan digunakan, metode serta media yang akan Ibu gunakan nanti Bu. Untuk rancangan penerapannya di sini yang pertama strateginya strateginya itu menggunakan pembelajaran diferensiasi yang terintegrasi dengan KSP. Kemudian model pembelajarannya dengan menggunakan model discovery. Kemudian metodenya yang saya gunakan itu yang pertama melalui tanya jawab, itu dengan diawali dengan tayangan PowerPoint lewat LCD. Kemudian yang kedua juga praktikum. Yang ketiga nanti setelah itu anak melakukan diskusi kelompok. Kemudian yang keempat presentasi. Kemudian media yang saya gunakan tadi yang pertama adalah PowerPoint. Kemudian yang kedua ada LKPD. Kemudian yang ketiga adalah gambar, di mana gambar itu untuk melihat atau mengkondisikan suasana manusia atau orang yang sedang kondisinya suhunya di atas normal, itu dalam kondisi sakit. Kemudian yang kedua juga manusia yang kondisinya di bawah normal suhunya, yaitu saya gambarkan di suasana pegunungan yang kondisinya dingin. Demikian itu yang saya sampaikan. Oh gitu ya Bu ya. Baik. Nah, nanti kira-kira kapan nih Bu untuk melakukan kegiatan tersebut? Untuk kegiatannya itu saya rencanakan hari Rabu tanggal 6 Desember ini. Oke, berarti nanti hari Rabu ya Bu, Rabu ini ya Bu, di kelas berapa Bu? Di kelas 7A jam 1-2.
di kelas 7A jam ke 12. Baik, berarti nanti hari Rabu di kelas 7A jam ke 12 itu saya akan datang di kelas Ibu ya. Saya akan melakukan supervisi kelas. Nanti saya akan melihat dan mencatat hal-hal apa saja yang terjadi di dalam kelas ya Bu ya. Nah Bu, nanti setelah Ibu melakukan kegiatan ini observasi kegiatan pembelajaran di kelas, kita akan mengadakan percakapan lagi ya Bu ya. Yang terakhir itu ya Bu ya, nanti kita melakukan percakapan pasca observasi, nanti di mana pada percakapan tersebut akan didampingi juga oleh pengajar praktik ya Bu ya. Oke, baik. Sebelum kita akhiri percakapan kita pada kali ini Bu, kira-kira apa yang Ibu dapatkan dari hasil percakapan kita hari ini Bu? Dari hasil percakapan yang saya dapatkan ini itu sudah ada gambaran yang lebih mantap nanti untuk saya menyampaikan materi di depan siswa, kemudian juga apa yang dipercaya lagi. Iya. Begitu Ibu yang Iya, berarti sudah ada gambarannya Bu ya, nanti di kelas mau seperti apa ya Bu ya. Oke, baik. Terima kasih Bu atas waktunya dan bersedia berbincang-bincang dengan saya di percakapan praobservasi. Sampai bertemu lagi di observasi kelas ya Bu ya di hari Rabu nanti. Oke, demikian Bu percakapan kita hari ini. Sampai bertemu di kegiatan kelas dan juga percakapan pasca observasi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Bu. Sama-sama. Sukses ya Bu besok lancar. Berdoa selesai. Beri salam. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada yang tidak masuk tadi? Sakit ya? Semoga besok bisa berangkat lagi ya. Kalian semuanya sudah. Dan silakan kalian cek dulu kelakian kalian semuanya supaya nanti pada saat pembelajaran sudah oke semua, sudah perfect semua. Sudah dicek semuanya, kanan kirinya atau yang belum? Kaki? Mas Adi sudah selesai? Sudah? Anak-anak, untuk pertemuan kali ini sebelum kita akan mempelajari materi IPA ya. Kemudian sebelumnya untuk memulai supaya nanti kalian lebih fokus lagi, lebih fresh lagi, coba kita mengingat lagu masa lalu dulu, mengingat lagu anak-anak sebagai esprikinya ya. Coba kita lihat ini. 1, 2, 3, dilihat nadanya. Yuk. Kita demam, tubuh kita panas. Bila kita menggigil, tubuh kita dingin. Ambil alatnya, dicek suhunya, supaya kita tahu kondisinya. Ambil alatnya, dicek suhunya, supaya kita tahu kondisinya. Untuk pertemuan kali ini kita akan membahas tentang suhu. Kemudian pada materi ini tujuan yang akan kita pelajari yaitu yang pertama, nanti kalian diharapkan setelah mempelajari suhu ini, yang pertama kalian mampu mendeskripsikan definisi suhu secara benar, yang pertama. Yang kedua, nanti kalian diharapkan mampu membedakan pengukuran suhu secara kualitatif dan kuantitatif. Kemudian tujuan pembelajaran yang ketiga, nanti kalian itu diharapkan setelah melalui kegiatan percobaan itu nanti kalian dapat mengukur suhu secara teliti dan tepat. Dan lingkungan sekitarnya, memahami fenomena, berarti nanti kamu tahu kondisinya. Oh, kalau saya menggigil, oh berarti kondisi saya lagi tidak normal. Jadi
Jadi bisa paham ya, sehingga nanti kamu bisa mengambil tindakan. Gitu kan? Mengapa sih ya benda bisa mengalami perubahan wujud? Mengapa? Mengapa benda mengalami perubahan wujud? Nah, adanya suhunya bagaimana? Berubah, oke ya. Kemudian kalau suhunya berubah berarti karena apa lagi ya? Apa? Ya? Keadaan, oke. Apa lagi? Apa? Ya, pemanasan. Berarti dia menerima? Ya, menerima panas atau energi. Berarti kesimpulannya karena terjadi apa? Ya, pemanasan atau benda itu bisa menerima kalor atau melepas kalor atau energi. Kalau menerima kalor berarti semakin apa? Semakin panas atau semakin dingin? Kalau melepas kalor berarti semakin apa? Ini gambaran apa sih yang anda gambar yang gambaran apa ini? Coba salah satu, apa itu tunjuk? Sininya ada apanya di keningnya? Oke, iya. Ada alatnya, kelek kecil tuh ya. Kemudian kalau ada fenomena gambar semacam ini, sebetulnya apa sih ya yang dirasakan ketika kamu demam? Coba salah satu cung. Mbak, ingin Melani silahkan Mbak. Kita akan makan pusing, Ya, dingin, demam ya. Ketika demam kita akan merasakan pusing, terus dingin, apa lagi? Badan panas. Ketika kita demam itu kita akan pusing, bisa gejala pusing. Kemudian merasa kedinginan, ada dinginnya gitu ya. Tapi cenderungnya panas. Sebenarnya panas, tinggi ya. Ya, begitu ya. Iya, betul. 100 untuk Mbak Melani. Kemudian yang lain setuju begitu? Kepanasan atau kedinginan di situ ya gambarannya? Ya, kedinginan. Mengapa sih ya? Kalau di berada tempat yang dingin itu kita merasakan kedinginan. Suhunya rendah, suhu lingkungannya rendah, sehingga kita akan merasakan kedinginan. Intinya begitu ya. Kalau kita demam tadi suhu kita tinggi di atas normal ya. Kalau kita kedinginan suhu tubuh kita rendah. Ya, nah tadi. Dekatnya dengan suhu ya. Oke, jelas. Kemudian selanjutnya, kalau demikian pertanyaannya, apa sih ya yang dimaksud dengan suhu? Nah, juga silakan yang bawa HP bisa HP-nya yang buku sudah dibuka. Jika kamu cari dari HP juga bisa, dari buku juga bisa. Atau dari konten tadi yang sudah disampaikan. Katanya tapi kalau demam, kalau panas suhunya tinggi. Kemudian kalau dingin, kedinginan suhunya berarti rendah. Jadi kesimpulannya suhu itu apa sih ya? Silakan. Ya enggak. Ya, terus semangat sekali nih kompak semuanya. Bagaimana silakan jawabannya apa? Suhu itu merupakan derajat atau tingkat panas atau dingin suatu benda. Itu kata Mbak Revana. Coba yang lain. Apakah jawabannya setuju dengan jawabannya Mbak Revana? Coba yang lain itu. Yang setuju dengan jawabannya Mbak Revana. Ya, aktif semua ini. Silakan yang putra mungkin. Masakan sama dengan jawabannya bagaimana? Yang lain sama. Ya. Jadi seperti yang sudah disampaikan tadi, kesimpulan suhu itu adalah tingkat derajat panas atau dingin suatu benda. Oke, paham sampai di sini? Untuk mengukur suatu tingkat derajat panas atau dingin suatu benda atau suhu itu ada alatnya apa tidak? Ada. Coba, bagaimana kalau sakit di rumah? Nah, alat yang digunakan kalau emak-emak di rumah itu
yang pendek? Bukan yang panjang, bukan ya? Sudah tahu ya, sudah ada gambarannya termometer kayak apa ya untuk mengukur suhu ya? Bagus, semuanya jelas. Berarti kamu udah tahu bahwa alat pengukur suhu itu tadi pertolongan pertama pakai telapak tangan. Iya. Kemudian yang kedua pakai alat medis yang namanya termometer ya. Kemudian coba apa termometer coba? Kenapa? Ya, lebih akuratnya bagaimana? Di situ ada angkanya. Ya betul. Kalau pakai telapak tangan, angkanya enggak, di sini ada angkanya enggak? Hanya kira-kira saja ya. Oh, ini panasnya berapa kan enggak tahu kita. Ya. Sehingga ada dua alat. Yang pertama telapak tangan, yang kedua. Kalian bisa bedakan kan? Ada istilah kuantitatif dan kualitatif. Kira-kira yang kuantitatif itu siapa? Termometer. Kenapa kuantitatif termometer ya? Kenapa? Ada angkanya. Ya, kuantitatif berarti angka. Kalau kualitatif berarti tidak ditunjukkan dengan angka. Jadi prediksi kualitatif. Ini panas banget apa? Gitu. Sudah jelas sampai di sini anak-anak? Masih semangat? Jadi ada dua tadi ya, kualitatif dan kuantitatif. Bisa bedakan ya. Ini apa yang ini? Kualitatif. Yang ini? Kualitatif. Nanti kalian akan berdiskusi untuk mengecek apakah betul alat termometer itu bisa digunakan sebagai alat pengukur secara kuantitatif. Kemudian nanti tangan kamu itu sebagai alat kualitatifnya. Tapi sebelumnya ibu lanjutkan dulu tadi. Nah, termometer yang kita pakai di apa namanya? Termometer yang kita pakai di Indonesia pada umumnya di kedokteran itu pakai apa ya? Kalau pakai apa istilahnya ya? Saya mau apa? Celsius. Ya. Apakah hanya satu saja macam-macam termometer? Tidak. Apa lagi? Ya. Ada 4 macam ya. Ya, coba ulangi apa saja tadi? Udah dikatakan nanti namanya ada skalanya ya. Kalau kuantitatif berarti kan ada angkanya, ada skalanya, ada batas bawah dan batas atas. Kalau Celsius, termometer Celsius batas bawahnya berapa? Bagus, berarti kan udah baca dulu ya, udah tahu ya, paham ya? Jadi baca ya begitu. Kalau belajar itu di rumah udah baca dulu. Kemudian skala atasnya 100. Sehingga nanti kalau kita ngecek jadi bisa ngerti ya, karena ada angkanya itu menunjukkan angka berapa sesuai dengan suhu tubuh masing-masing. Kalau kamu berapa skala bawahnya? Coba. Atasnya 80. Kalau kalian cek
Yang panas ditambah sedikit ya. Kalau airnya panas tambah sedikit, yang dingin jadi nanti kamu nggak lupa. Iya, sekarang kamu tulis dulu nama kelompoknya. Langsung kamu baca yang pertama, observasi dan manipulasi dibaca, kemudian dipraktekkan. Kalau sudah dipraktekkan di lembar jawab sini. Ya, langsung jawab di situ. Yuk, pakunya. Nanti semuanya kamu kerjakan yang observasi dan manipulasi dulu sampai selesai. Yang langsung pakai ini untuk ujian suhu panas dan suhu dingin, ya itu langsung dimasukkan ke apinya, bahannya, cairannya, dilihat ukurannya sampai nunggu mandek naiknya ya ditulis. Bukan itu yang EKPD 2, EKPD 2. Ya, ya silakan. Ada berapa? Ada panas, dingin.
ini dapat menentukan tingkat panas benda dengan tepat. Jawab. Gambar nomor 2. Karena jika mengecek suhu menggunakan termometer akan lebih akurat dibanding menggunakan tangan. Masalah. Apakah indera perasa dapat digunakan mengukur suhu suatu benda dengan tepat? Jawab. Tidak bisa. Hipotesis. Buatlah jawaban sementara atas rumusan masalah di atas. Jawab. Tapak tangan bukanlah merupakan alat ukur suhu yang ukur suhu tidak tepat atau kualitatif. Hasil pengamatan. 1. Air panas. Hasil ukur dengan tangan rasa panas. Dari termometer Celcius. Hasilnya 39 derajat Celcius. Air es rasa dingin dan 0,2 derajat Celcius. Air tawar terasa biasa. Kesimpulan, termometer merupakan alat ukur suhu yang tepat atau bersifat kuantitatif. Demikian presentasi dari kelompok kami. Silakan, apakah ada yang ingin berpendapat? Silakan yang mau berpendapat atau menanggapi tadi dari hasil diskusi kelompoknya ini, silakan. Kamu tadi sudah mengikuti dari depan sampai belakang dari atas ke bawah. Silakan dengan hasil diskusi kalian. Siapa tidak? Sama atau tidak? Intinya sama ya? Tidak ada pertanyaan? Tidak ada tanggapan? Ya, dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan kita tangan untuk dan perhatikan demikian tadi kelompoknya ini Melani untuk menyampaikan hasil diskusinya dan prakteknya. Jadi kesimpulannya sudah sama ya, bahwa telapak tangan itu adalah sebagai alat ukur apa? Kualitatif. Karena punya tingkat kepekaan yang beda-beda. Kemudian kalau alat termometer itu sebagai alat ukur kuantitatif. Jelas semuanya? Tidak ada pertanyaan sampai di sini? Tidak. Jadi kalau tidak, untuk selanjutnya nanti berarti pertemuan kita sampai di sini. Kemudian untuk pertemuan selanjutnya itu nanti kamu silakan belajar materi selanjutnya ya tentang energi. Oh ya, sebelumnya bagaimana untuk pertemuan kali ini? Menyenangkan atau menyedihkan? Menyenangkan. Kenapa? Nanti pelajarannya menantang pelajarannya. Ya. Untuk selanjutnya berarti silakan kalian kumpulkan LKPD-nya ke depan, alat-alat yang dibutuhkan silakan dikumpulkan ke depan dulu. Kemudian kamu duduk dengan tertib kembali. Silakan kalian jawab 2 pertanyaan saja. Ya. Jawab 2 pertanyaan saja sebagai prosesnya. Santai ya. Ya, belakang. Hai, belakang. Apa sih ya yang diketahui kamu tadi? Apa yang dikatakan yang maksud dengan suhu? Salah satu. Apa yang maksud dengan suhu? Adalah ya, iya, oke. Kamu Mbak, Ansa kalau atau nggak bisa bagusnya udah bisa. Itu adalah
oke. Satu lagi. Oke, satu lagi. Ya, berarti sudah mewakili, sudah masuk semua ke sini ya. Ya, satu lagi. Alat mengukur suhu ada dua, kualitatif dan kuantitatif. Kualitatifnya apa, Mbak? Kuantitatifnya? Kuantitatif. Kualitatif, lagi. Alat kualitatif, mengukur suhu. Kuantitatif. Ya, kuantitatif. Kuantitatif, Mbak. Ya, kualitatif. Ya, kualitatif. Ya, kualitatif. Oke, berarti sudah paham semua ya? Ya, baik. Ya, ya. Berarti untuk persiapan kali ini kalian insya Allah sudah jelas semuanya. Ya, selanjutnya berarti nanti kita akan ketemu untuk pertemuan yang akan datang ya. Jangan lupa belajar tentang energi. Saya tutup dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah kita bisa bertemu di sini ya, Bu Titin, Bu Maria. Hari ini kita akan melakukan coaching diskusi pasca observasi ya. Nanti Bu Titin akan melakukan coaching yang itu. Nanti saya menonton dan menilai. Adapun kriteria penilaian ini ada 8. Jadi yang pertama ini tujuan ditetapkan oleh Lanut Jawa, kemudian coach atau pemimpin TKP tidak menggurui, kemudian tidak memberikan saran atau memberikan pengalaman. Semuanya dari Lanut Jawa, dari coaching ya. Kemudian yang ketiga nanti percakapan dua arah, berarti antara Bu Titin dan Bu Maria, okay. Tapi lebih banyak Bu Marianya, bukan Bu Titinnya. Bu Titinnya hanya bertanya kembali informasi. Kemudian Bu Titinnya mendengarkan, mengulang, dan juga merangkum apa yang dikatakan oleh. Kemudian pertanyaan yang digunakan itu merupakan pertanyaan yang menggali, jadi boleh lebih dari satu. Cukup waktunya cukup banyak. Kemudian yang keenam, percakapan menghasilkan tindakan konkret yang nyata. Kemudian tindak lanjut yang konkret itu berasal dari Bukaria selaku coaching. Kemudian percakapan nanti ditutup dengan kesimpulan dari bertanggung jawab dari Bukaria. Mungkin itu kriterianya yang harus ada di penilaian ini. Ini selaku coach ini. Ada pertanyaan? Tidak, kalau tidak Belum ada. Sambil jalan ya, Bu ya. sudah paham, sudah jelas, monggo kita serahkan ke Bu Titin dan Bu Maria. Kita mulai ya Bu Maria ya. Santai saja Bu Maria. Tidak usah tegang, kita berbicara, kita ngobrol-ngobrol santai ya Bu ya. Kita mulai Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana Mbak Titin ya? Bagaimana kabarnya Bu hari ini? Alhamdulillah sehat. Hari kedua puasa ya Bu? Iya. Alhamdulillah sehat ya Bu ya. Oke, kemarin kita sudah janjian ya Bu ya, bahwa hari ini kita mau ketemu, mau ngobrol-ngobrol. Nah, kira-kira yang mau kita obrolkan atau tujuan dari pertemuan kita itu apa Bu? Oh iya, tujuan dari pertemuan ini itu sebetulnya kita untuk mengevaluasi sejauh mana KPM yang sudah saya lakukan, yang kemudian di kelas. Jadi
yang jelas itu menurut saya kan masih banyak kekurangan gitu, sehingga nanti ya mohon untuk masukannya juga. Siap-siap. Nanti masukannya akan saya gali ke Bu Pariahnya lebih lanjut ya Bu. Jadi tujuannya Bu Pariah ingin mengevaluasi dari kegiatan kemarin ya, pembelajaran di kelas ya Bu ya. Kira-kira sudah sejauh mana keberhasilannya atau kekurangannya ada di mana ya. Nah, sebelumnya Bu, perasaan Bu Pariah itu bagaimana sih kemarin waktu saya ikut belajar di kelasnya Bu Pariah ya? Yang jelas karena memang ada pendampingnya, ya awal-awal memang ya agak grogi juga ya. Tapi lama-lama ya malah jadi nyaman, juga memotivasi juga ya. Karena ada temannya di situ kan, jadi kan juga bisa mengontrol bagaimana pembelajaran saya mungkin ya. Kemudian juga itu juga termotivasi juga kepada anak-anaknya sih ya. Ini karena ada pendampingnya, ada guru yang lain, anak juga kelihatannya juga lebih termotivasi lagi. Jadi lebih kondusif yang jelas. Grogi wajar ya Bu ya. Iya. Saya juga kalau misal di kelas juga kalau ada observasi Ada yang lain. Padahal setiap hari ya kita melakukan itu. Iya, cuman awalnya ya kan ada yang lain di sini. Kayak gitu sih jangan. Tapi nanti awal ngalir ya Bu ya. Iya. Ya. Baik Bu, coba Bu kita flashback lagi ya Bu. Coba Bu Pariah ceritakan lagi kaitannya dengan apa namanya area pengembangan yang sebenarnya ingin Bu Pariah capai di kelas kemarin waktu pembelajarannya, mengarahnya kepada Bu Pariah. Saya Bu Pariah ingin mengembangkan Kalau area pengembangan yang saya lakukan sebetulnya saya ingin mengembangkan ya, terus terang dalam IT-nya Bu. IT saya kan ya yang jelas masih belum maksimal, dan juga untuk lebih supaya nanti siswa itu lebih apa ya, menyenangkan dalam pembelajaran, sehingga tidak begitu monoton sih ya. Ya mungkin selama ini sih ya saya berusaha tidak monoton sebetulnya, tapi kelihatannya kok mungkin juga karena keterbatasan saya dengan IT, akhirnya kan kadang juga anak agak bosan juga sih ya. Kalau kemarin saya gunakan kan PowerPoint juga nih, walaupun PowerPoint sebetulnya sudah dilaksanakan sejak zaman dulu, sejak saya sudah GTT sudah, tapi kan itu juga kadang kendalanya kan LCD-nya yang terbatas mungkin, kadang juga penggunaannya kan gantian-gantian, sehingga kadang saya kadang jarang juga menggunakan itu. Pada akhirnya kan ya biasanya untuk diskusi, kemudian ceramah mungkin sehingga kadang anak juga kayak terlalu bosan juga kayak gitu sih ya. Sehingga saya cenderungnya ke situ sih untuk meningkatkan apa namanya supaya anak lebih apa namanya ya, termotivasi lagi, menarik lagi, lebih menyenangkan dalam pembelajaran kayak gitu. Berarti area pengembangan yang ingin Bu Pariah apa namanya capai itu mengembangkan keterampilan dalam Keterampilan, ya. IT Iya, agar pembelajarannya itu menyenangkan, Lebih menyenangkan. Nah sejauh ini apa namanya yang sudah Bu Pariah lakukan itu apa saja? Yang saya lakukan Iya, ya, untuk apa namanya mencapai ya. apa namanya pengembangan yang ingin Bu Pariah lakukan. Yang saya lakukan yang pertama ya belajar lagi di IT itu, belajar saya sudah banyak model-model belajarannya IT, ada Canva dan sebagainya. Saya sedang berusaha untuk ke situ supaya tidak cuma apa menonton di PowerPoint saja, walaupun itu sih ya menurut saya, kalau saya guru yang tahun-tahun dulu itu sudah ya bagus memang ya, cuman kan kalau hanya itu saja kan, kalau ada slide yang lain, ada model Canva, ada model video, mungkin anak lebih tertarik ke situ. Kan kita setelah itu anak diskusi kayak lebih menyenangkan gitu ya. Dan didukung juga dengan anak membawa HP, itu kan nanti juga anak akan menonton di situ, video-video di situ juga, ternyata anak pun lebih tertarik lagi. Tapi kalau hanya video yang saya tayangkan di tayangan saya, itu kayaknya juga agak kurang termotivasi juga. Tapi kalau pada saat diskusi, anak itu nanti bisa untuk mencari lagi kasus-kasus yang ada di HP itu, anak-anak akan lebih senang, antusias. Selesai gitu. Berarti belajar apa sama belajar apa namanya Video-video ya mungkin ya itu, dan yang lain lah untuk berusaha ke situ yang jelas. belajarnya sendiri atau dibantu siapa Bu? Dibantu teman-teman ya, teman sejawat ya, teman yang lain ya, pokoknya siapapun yang siap membantu, pokoknya saya oke saja ya.
berkolaborasi. Iya. Ya, jadi ada yang lain lagi mungkin ada yang terlupakan, misalnya sudah Bu Paria lakukan, mungkin ada yang selain misalnya pada belajar rangka atau video atau mungkin berkolaborasi dengan rekan sejawat, mungkin ada yang lainnya sudah. Ada sih ya. Coba Bu diingat-ingat lagi, mungkin ada yang terlupakan. Iya. Ada tapi lupa ini, saat ini sedang lupa. selain dari rekan guru atau rekan sejawat, mungkin yang membantu ibu siapa lagi gitu, atau misalnya yang sudah Bu Paria lakukan. Selain dari pegangan guru ya, ada yang lain di luar ini maksudnya? Iya, kan? boleh. Suami, Suami kemudian juga anak, iya. Kadang kan pada saat membuat video itu dibantu oleh anak yang nyoting, saya yang membuat videonya dan anak yang nyoting biasanya. Iya. Kan itu kan pada musim-musim COVID apa nih? Iya. Iya, itu saya kan kadang membuat pembelajaran dalam bentuk video. Itu ya karena keterbatasan saya. Nanti anak dan suami di rumah ya ikut berpartisipasi. Gitu. Kolaborasi antar keluarga ya Bu, Iya. ya. Saling membantu. Baik, tadi kan Ibu Paria sudah ya menceritakan tentang harapan yang seperti apa yang akan dikembangkan oleh Ibu Paria ya, dan yang sudah Bu Paria lakukan dilakukan intinya seperti itu ya. Nah, kira-kira Bu, dari rentang 1 sampai 10 deh, posisi Bu Paria itu di mana sekarang? Sekarang. Yang sekarang. Kalau rentangannya sih ya 1 sampai 10, saya mau mengatakan 8 kok kebanyakan. Apa-apa. Kelihatannya sekarang itu. Sebenarnya kalau saya sih katakan ya kayak 7 lah. 7 itu sudah maksimal bagi saya ya. Jangan 7. Iyalah, mau 8 kayaknya kok mbak terlalu tinggi. Oke. Itu untuk kaitannya dan IT ya. Iya. Kan IT memang keterbatasan saya. Mungkin karena kurang belajar apa ya. Padahal Bu Paria rajin sekali loh, bukan kurang belajar ya Bu ya, merendah itu Bu Paria. Nah, berusaha, cuman Iya. kadang apa memang daya tanggapnya sudah beda ya. Jadi agak nanti lupa lagi kayak gitu aja sih ya Mbak ya. Biar nggak lupa harusnya gimana Bu? Mestinya lebih banyak dilaksanakan ya, digunakan kayak gitu sih. Nyatanya kalau dulu pas awal-awal saya masih awal di PNS atau GTT karena itu memang masih senang lah kayak gitu ya. Memang ya pada saat itu kan PowerPoint sudah digunakan, biasa digunakan ya, mungkin ya agak terlatih juga sih ya Mbak. Setelah kesini mungkin karena keterbatasan bukan waktu aja nih. Keterbatasan apa ini? Karena nggak sempat. Iya, sempat Karena memang sempatin. lebih nyaman dengan diskusi apa ya? Seperti itu. tapi biar nggak lupa harus Lebih banyak dipakai. Sekarang ya tadi di rentang di 7 ya Bu ya, posisi 7, kalau menurut saya di 7 itu enggak sampai 8 lah. Kalau pendapat saya sendiri sih, saya akan mengatakan 8 ketinggian masalahnya. apa-apa. Oke, pinginnya Bu Paria dianggap berapa? Dianggap 8 sampai 9 lah ya. Enggak 10 nanti terlalu tinggi banget. 8 9 lah. Artinya itu memang kalau sering dipakai mungkin Di angka 10 ya Bu pinginnya ya Bu. Oke. Baik, ini kan saya menanyakan ke area pengembangan dari Bu Paria ya yang kemarin. Nah, sekarang yang saya mau tanyakan tuh Bu, ceritakan kembali dong kemarin proses pembelajaran yang terjadi di dalam kelas itu bagaimana? untuk proses pembelajaran kemarin itu yang saya lakukan, yang jelas awalnya itu ya kita mempersiapkan siswa dulu sudah dipersiapkan untuk supaya dia siap untuk mengikuti pembelajaran yang menyenangkan, kemudian yang bertanggung jawab juga kayak gitu. Kemudian saya juga mengingatkan kembali untuk kesepakatan kelas di situ supaya nanti anak itu tidak lupa dengan kesepakatan kelas untuk pembelajaran IPA-nya. Salah satunya ya dengan bertanggung jawab, kemudian berada pembelajaran, kemudian menjaga kebersihan kelas itu tetap saya masukkan kesepakatan kelas, kemudian beriman dan bertakwa itu kan berarti berdoa ya, berdoa dan wajib menjawab. Kalau misalnya awal-awal pembelajaran berdoa, tapi kan kalau pada saat pembelajaran di tengah itu kan kita kan biasanya menyampaikan salam dan anak wajib menjawab.
Kemudian setelah itu dalam KBM intinya siswa itu mempersiapkan alat dan bahan yang sudah dibawa dari rumah misalnya itu. Kemudian saya menyiapkan PKPD, menyiapkan alat dan bahan yang akan disampaikan seperti PowerPoint dan sebagainya. Itu nanti kita melaksanakan diskusi, anak sudah menyiapkan alat dan bahan. Kemudian diskusi, sebelum diskusi kita menyiapkan membagi kelompok dulu, siswanya dibagi kelompok. Kemudian setelah itu siswa berdiskusi, setelah itu presentasi hasilnya, kemudian setelah itu menyimpulkan dan ada refleksi juga. Untuk cerita pelajaran di kelas ya Bu ya. Oh iya, kalau boleh kemarin materinya apa ya Bu? Saya sedikit lupa. Tentang apa ya Bu kemarin? Tentang pengukuran suhu benda. Berarti ngukur ya Bu ya. Main tadi ada ini juga. Iya, betul. Oke, kemarin Ibu kan sudah melakukan pembelajaran di kelas ya Bu ya. Menurut Bu Paria sendiri, tingkat keberhasilannya bagaimana Bu? Tingkat keberhasilan untuk saya dan siswanya Bu? Iya. Untuk siswa ya sekitar ya 80-85% lah. Karena di situ memang ada kendala-kendala yang memang dialami. Iya. Kayak gitu. Kendalanya kalau saya lihat pertama itu sebetulnya itu penyiapan bahannya Bu. Penyiapan bahannya kan itu memang ada es. Padahal kita pembelajarannya kan agak siang jam 6-7 kemarin ya. Sehingga es itu kan ada kendala yang sudah kalau nggak dititipkan ke koperasi sudah menjadi air semua. Kalau dititipkan masih belum gede kayak gitu. Padahal untuk pengukuran suhu kan mestinya kan tidak dipecahkan. Jangan yang anak-anak kelas 7 masih mungkin kan masih belum cepat dari segitu nyampainya kan esnya sudah dipecahkan dulu masih seperti itu. Jadi seperti itu. Kendalanya cuma itu Bu? Yang lain satu lagi itu ini untuk membaca skala alatnya, termometernya itu ada beberapa anak yang masih bingung karena skala itu kan di situ ada perbandingannya. Jadi mestinya dibaca misalnya skala 200 itu kan ada perbandingan 1/10, 1 dibaca 10 itu dibaca 1, sehingga mungkin suhu yang air panas itu 40 derajat dibaca 4 derajat kayak gitu. Itu ya ada beberapa anak kayak gitu. Dan kendala satunya lagi alatnya kemarin agak terbatas. Mungkin sebetulnya banyak sih alatnya tadinya, mungkin kan ada yang pecah, ada yang keselimpet gimana, sehingga itu agak kendala juga sih, sehingga alatnya untuk kemarin itu ada gantian juga kelompok ya. Oke, baik. Itu kendalanya berarti ada 3. Ada apa namanya es batu ya Bu? Iya, bahannya itu yang maksudnya cepat dipecahkan, agak lama. Yang kedua Pembacaan skalanya. Yang ketiga yang keterbatasan alatnya Alat, Bu, iya. Oke. Mungkin ada yang lain lagi? Ada yang terlewatkan Bu? Kendala-kendalanya? Kelihatannya kalau saya lihat sih itu. Hanya itu ya Bu ya? Iya. Secara umum itu atau mungkin yang terlihat ya Bu? Iya. Ya, baik. Nah, kira-kira Bu, kenapa sih kendala-kendala tersebut bisa terjadi Bu? Iya tadi ya. Kan ada 3 ya Bu ya tadi ya? Iya. Yang Dan, es, ya dari es itu bahannya ya. Bahannya itu kan karena kita kan jam sudah siang. Kalau anak yang lupa tidak dititipkan ke kulkas itu sudah tidak dingin lagi kan. Yang dibawa ke kulkas kan bawanya yang gede-gede kayak gitu, sehingga untuk pencariannya kan agak lambat juga. Terus sudah di sana nanti pecah cari alat yang pecah. Iya, anak cari batunya pertama mungkin nggak disediakan apa ya itu. Nyarinya di luar sana ya Bu ya? Itu dari yang kemudian ada juga yang bawa air panas kan, tuplek itu kan akhirnya kan kendalanya datang merebus lagi. Emang anak-anak kecil kelas 7 kan termasuk anak yang masih Terus yang tadi kendala yang kedua nih Bu, yang tadi kaitannya dengan pembacaan salah. Nah kira-kira kenapa itu bisa terjadi? yang jelas mungkin anak belum kurang memahami ya. Sebetulnya sudah sebelum itu kan sudah ada pembelajaran dulu kan, ya ada diskusi menunjukkan alat supaya anak paham ini loh termometer batang seperti ini, cara balas seperti ini. Mungkin pada saat itu anak kurang paham ya. Sehingga pada saat pas ini praktiknya
itu bingung. Kemudian yang ketiga, kenapa alatnya terbatas? Sebetulnya itu ya kalau enggak penggunaannya kan satu kelompok 3 karena kita mengamati tiga suhu kan, suhu yang dingin, yang sedang, dan satunya yang hangat panas. Sehingga karena kita kelompoknya punya 8 kali 3 kan 4. Sehingga itu kelas itu nggak cukup. Iya, jadi akhirnya gantian. Yang menimbulkan juga ada kendala mesin. Berarti kalau termometernya terbatas, kendalanya berarti ya karena termometernya nggak ada ya Bu ya. Betul. Ya berarti itu 3 ya, kendala sama hal yang mengapa sih itu terjadi ya Bu ya. Nah, ada lagi nggak Bu selain itu? Selain itu Itu kan dilihat dari alat-alatnya nih, Iya. alat dan bahannya. Misalnya kendala yang Bu Faria hadapi kan bisa ditinjau dari waktunya alat-alat. ya, waktunya betul. Waktunya kemarin karena kan ada setelah apa itu kemarin praktek ya, setelah selesai kan kemudian presentasi setelah presentasi itu di praktek itu memakan waktu tidak sesuai dengan itu. Karena tadi sih ininya alatnya gantian ya, seperti itu. Kemudian tadi esnya yang tidak langsung bisa mencair itu, sini agak lama juga, tapi agak nambah lagi ke situ. Manajemen waktunya memang. Jadi akhirnya saya juga terkendala ke manajemen waktu, kemudian diskusinya juga agak singkat. Iya akhirnya kan karena waktunya sudah mepet. Kayak gitu. Tapi nanti kalau kita misalnya dipaksakan belum selesai diselesaikan, nanti kasihan anak yang belum selesai kan, Iya. karena dia kan pengen mencapai yang maksimal karena sebenarnya anak itu termotivasi, ya hanya kendalanya itu, kayak gitu. Jadinya saya tunggu lah, tambahin enggak apa-apa, yang penting jangan untuk mainan. Silakan kamu gunakan waktu tambahan itu untuk diselesaikan. Iya. Oke, ketahuan lagi kan waktu. Nah, coba kita cari lagi. Apa lagi coba Bu? Sudah dilihat dari alat dan bahannya di mana praktikum. Oh, waktunya. Terus ada lagi nggak Bu? Coba kita lihat lagi. Apanya ya? Apa? Gimana? Makasih ya. Siswanya aman semua siswanya? Atau ada kendala? Ada kendala. Apa kendala yang dihadapi? Oh iya, anak-anak itu kendala siswanya ya. Yang kemarin kendala yang dilalui ya ini Bu, sampai sebentar ya. Oh siswanya kondusif, cuman ya tidak semuanya kondusif sih ya Bu ya. Ada yang asik mainan dengan itu, dengan es Oh, yang dengan itu, esnya. iya betul, itu sampai ada yang tumpah kayak gitu. Karena mungkin anak asik dengan itu, akhirnya ada yang tumpah. Itu ada yang sebetulnya tidak semuanya sih, ada beberapa kelompok yang asik dan minum. Sehingga itu selesainya juga agak selain kendala tadi, selain alat juga itu karena dia asik dengan mainannya, sehingga selesainya agak telat. Ya, terutama anak-anak yang laki-laki mungkin ya yang putra itu kan, seperti itu. Oke, berarti kendalanya sudah Banyak berapa? banget. Ada 5. Ada 5 ya. lebih dari 5 ya. ya. Ya baik, berarti dari yang tadi sampaikan Bu Faria, kendala yang dihadapi dari misal es batu, kemudian Bahannya ya, iya, apa, bahannya. cara pembacaan Pembacaan skala skalanya. kemudian keterbatasan jumlah termometer ya. Terus ada lagi tadi manajemen waktu ya Bu ya. Manajemen waktunya, iya, Terus betul. ada lagi dari siswanya itu sendiri, ada yang beberapa siswa ya yang mainan sendiri yang di kelas 2. Ya baik. Kenapa kira-kira Bu? Kalau dilihat dari siswanya itu, kenapa kok mereka sibuk mainan sendiri Bu? Kenapa malah tidak aktif di pembelajaran? Kira-kira Kalau menurut saya kenapa dia sibuk dengan itu ya? Dia jadi menurut saya tidak ini fokus dengan pembelajaran itu ya, tidak termotivasi apa gimana ya? motivasinya kurang. Iya. Iya betul. Kalau saya dari itu ya. Tidak langsung fokus ke pembelajaran, main-main dari itu. Iya. Motivasinya kurang. Mm-mm. Kalau siswanya motivasinya kurang, biasanya yang Ibu Faria lakukan apa? Mengingatkan kembali kepada Mengingatkan. anak-anak, ya semangat anak-anak, saya udah kayak gitu ya, udah saya kan kayak gitu ya, centeng-centeng ya Bu, Tete. Semangat anaknya, ya silakan diselesaikan dulu, nanti mainnya nanti kayak gitu ya. Dengan cara mengingatkan, ada lagi untuk meningkatkan motivasi gimana? Biar siswanya itu Selain, tertarik dengan ajarannya Bu Faria nih.
agar siswanya itu bersemangat dengan mengikuti pelajarannya IPA. Bu Faria ini gimana? Biasanya selain itu juga ya kembali ke untuk memfokuskan kita buat apa istilahnya itu ya? Speaking. Iya, speaking ya. Iya. Saya kaitkan karena kemarin subuh, malah saya kaitkan dengan sebenarnya kaitannya dengan subuh, tapi dengan model lagu yang potong bebek. Nah, kan anak-anak kan seneng ya seperti itu. Dan itu pun terkadang anak itu masih teringat sampai sekarang Bu. Iya, ya kan. Bila kita kemarin kan bila kita panas kayak gitu, pakai apa alatnya? Boleh Anak disampaikan jadi Bu kayak tahu. gimana kemarin lagunya? Jangan baca. Bila kita panas gimana? Bila suhu ya, bila kita panas suhu kita Naik tinggi ya. Gitu ya Bu ya. Bila kita dingin berarti suhu kita badan kita demam, oke. Ambil alatnya, Pakai dicek bolpen ya, suhunya, Pak, ya. iya. Gitu. Tapi anak sampai Iya. sekarang masih teringat betul, iya. Jadi tahu oh iya ternyata untuk mengecek suhu itu ada dua kan kemarin ya. Kalau secara alami oleh emak-emak kan biasanya kita pakai telapak tangan kan, telapak tangan yang punggungnya, iya. Itu secara untuk pertolongan pertama pada saat anak sedang sakit. Itu nanti fungsinya penerapan ke dunia lingkungan kita Bu ya itu. Nah nanti tapi apakah hanya itu sebagai siswa yang dia ilmiah kan dia harus tahu tidak cuma pakai telapak tangan, alat yang Iya. memang akurat ya, ya, yang valid. Iya. Nah, alat apa yang digunakan sebagai tanggung jawab siswa yang sudah punya pelajaran ilmiah ya harus tahu alatnya. Nah ini supaya tepat suhunya, tidak cuma diprediksi saja dengan Iya. telapak tangan kita. Pakai termometer ya Bu. Alhamdulillah anak itu sampai saat ini jadi Iya. iya kami senang iya oh iya betul Bu ya kayak gitu. Oke, berarti membangkitkan Oh, motivasi, bangkitkan motivasi. tadi. Iya betul. Ada dua nih Bu Faria, mengingatkan sama memberikan ice breaking ya Bu ya, biar pembelajarannya menyenangkan ya Bu Ya, ya. dikaitkan dengan Iya. itunya lagunya dikaitkan dengan Mungkin- temanya. mungkin nanti bisa ditambahkan lagi Bu. Selain itu bisa diterapkan lagi di pembelajaran yang lain ya Bu ya. Iya. Itu kalau saya anak-anaknya itu mungkin kalau banyak tayangan video mungkin anak cenderung sudah bisa ke situ kelihatannya kok enggak. Iya. Kalau video-video itu yang anak gitu kalau ke situ. Nanti setelah itu kalau itu dia mencari apa masalah-masalah penyelesaian lewat HP iya betul. Kalau saya amati cenderung ke situ banyak anak oh iya dan banyak ini yang tinggal sayangnya mungkin sayangnya yang meningkatkan lagi ya. Dan kalau kendala yang kedua kan memang LCD di sini kan terbatas ya. Iya. Jadi kadang kan memang LCD-nya hanya 3 apa nggih belum Banyak banyak sebenarnya. iya belum banyak jadi kan kadang penggunaannya kalau sedang dipakai siapa kan saya juga nggak kepenak kan harus gantian jadi ya satu saat nantilah kalau misalnya saya kadang lihat oh ini sedang dipakai teman ini ganti saya gantian kapan kayak gitu. Faria juga bisa nanti menghubungi guru TIK atau bagian yang mengurusi komputer kan. Sana kan sebenarnya banyak LCD-nya Bu. Ya nanti tinggal Bu Faria aja yang mungkin kurang itu ya saja. iya kurang komunikasi Pakai saja. Kan demi menciptakan kondisi kelas yang menyenangkan bagi murid gitu kan. Iya betul. Karena kalau menonton memang saya akui kalau belajar menonton anaknya lama-lama bosan apalagi 2 jam kan. Ngantuk ya Bu. Ngantuk. Iya betul diskusi saja kalau diskusinya yang tanya jawab itu lah pokoknya anak juga nanti lama-lama sudah bosan. Saat beberapa jam sudah aduh kayaknya kok anaknya seperti ini ya kayak gitu. Anaknya kayak gitu betul Bu. Jadi memang kitanya sayanya yang harus merubah diri supaya Biar dapat menghasilkan pembelajaran yang iya menyenangkan dan maksimal pada murid juga ya Bu iya, ya. betul waktunya juga nggak begitu lama maksudnya 2 jam dari perasaannya lebih Cepet ya, iya. anaknya nanti kalau udah udah alhamdulillah biasanya kan bertambah Harusnya kalau bel kan ya iya wah. kayak gitu saya pengen kayak gitu tapi selama ini kan kadang ya kalau lagi Malah asik bel, ya malah mungkin hore. kalau lagi mungkin apa bosan ya anaknya alhamdulillah malah hore ya Bu ya. iya betul Aduh, ya gitu ya Bu ya, memang kita harus sebagai guru ya Bu ya, harus menginovasi ya inovasi betul. Inovasi. Nah, tadi kan Bu Faria sudah menceritakan ya kaitannya dengan area pengembangan dari Bu Faria, kemudian Bu Faria juga menceritakan kemarin proses pembelajaran di kelas itu seperti apa, kendala-kendala yang dihadapi
menghadapi seperti apa ya Bu betul. ya. Nah, kira-kira solusi kedepannya bagaimana Bu? Misalnya dari Bu Pariah dulu deh, yang dari area pengembangan yang menggunakan dari Bu Pariah. Solusi kedepannya untuk saya ya, saya pribadi berarti saya harus mempersiapkan diri lagi ya, untuk meningkatkan pembelajaran saya pada siswa yang seperti itu ya. Jadi saya harus belajar belajar tambahan gitu, supaya sudah selain itu juga saya harus cari ini berbagai macam model-model pembelajaran yang maksudnya sekiranya menyenangkan ya, jadi tidak menonton satu itu saja. Harus belajar IT lagi ya, Iya, sama memilih atau memvariasikan model pembelajaran Iya, betul, betul. Nah, itu kalau dari Bu Pariah ya, pengembangan Bu Pariah. Karena kalau dari apa namanya di siswanya atau kendala-kendala tadi yang dihadapi, solusinya kedepannya bagaimana? Kedepannya ini berarti memang harus dipersiapkan lebih baik lagi ya, kayak tadi misalnya bahan yang digunakan ya memang harus dipersiapkan yang lebih maksimal lagi, dan alat-alat yang memang terbatas ditambahkan. Bisa mengajukan kemana Bu? Kalau alat-alatnya terbatas. Iya. Berarti Harus saya siap membuat RAB ya Bu ya. Darah bos ya. Biar alat-alatnya tercukupi. Terus tadi lagi kendalanya. Yang di kelas ya, yang di kelas tadi siswa yang belum kondusif ada berapa anak lah ya. Jadi saya harus lebih memotivasi lagi ya supaya memfokuskan siswa itu, supaya anak itu lebih fokus ke pembelajaran. Tentunya tadi yang menyenangkan tadi, gitu. Menyenangkan. Nah, tadi manajemen waktu bagaimana? Manajemen waktu ya, manajemen waktu berkaitan dengan tadi kendala siswa ya, siswa yang tadi main dan sebagainya mungkin kurang fokus ya. Ada kaitannya dengan itu Mbak Bu. Jadi nanti siswa harus lebih fokus dulu, difokuskan dulu supaya lebih fokus. Soalnya nanti kan akan insya Allah akan akan terbawa ke situ lebih, nanti akan lebih tepat waktu. Kemarin kenapa kok tidak tepat waktu diskusinya sekian menit kok ditambah itu supaya anak-anak saya supaya oh iya nanti kan kalau nggak ini kesian ini udah selesai atau belum, maka saya tambah 5 menit jeda waktu 5 menit tadi selesai semua. Dan pada saat presentasi itu betul-betul sudah siap semua, siswanya tidak satu gandul begitu kan ya. Jadi kan kasihan nanti yang sudah siap semua kan. Jadi presentasi ya mestinya siswa satu presentasi satu sudah bisa menanggapi dengan hasilnya, iya kan? Karena hasilnya kan siswa beda-beda, karena sebenarnya beda-beda di situ kan temanya kan. Ideal yang satu presentasi, yang satu masih sibuk Mungkin nanti malah nggak fokus. Iya. Terus yang tadi Bu, yang kendala yang kaitannya dengan pembacaan skalanya. Pembacaan skalanya ya. Jadi untuk pembacaan skalanya kendalanya seperti ini nanti lebih di fokuskan lagi ke siswa ke situ supaya nanti pada saat memang kemarin kan pada saat untuk pembacaan skala itu karena alatnya terbatas, saya sih keliling sebetulnya sudah saya kasihkan satu-satu. Ini cara membacanya coba dilihat, saya tayangkan powerpointnya, kemudian pembacaan skala karena alat itu kan pakainya perbandingan. Maka kamu lihat kalau atasnya 100 maka kalau ini ada 1 sampai 10 artinya satu angka itu mewakili 10. Itu kan juga kembali lagi ke matematikanya sebetulnya Bu. Kalau anak matematikanya nyanda, Konsepnya kalau kuat. konsepnya iya itu bisa membaca iya. Tapi saya juga kasih trik yang mudah lah untuk dipahami. Intinya begini, kalau skala atas 100 di sini kalau ada 1 sampai 10 ya 1 dibagi 10. Jadi kan nanti satu angka itu mewakili 10. Itu cara yang mudah supaya anak tidak pakai jelimet-jelimet. Iya. Kemudian coba kamu baca. Nah, saya sudah berusaha untuk berkeliling membacakan. Kamu baca coba, kalau ini diangkat 2 berarti berapa ini? Nah, besok mungkin lebih diperdalam lagi ya untuk membacanya, terutama anak-anak siswa ya. Mohon maaf, anak kan kemampuannya beda-beda ya. Yang itu yang anak-anak kemampuannya sedang ke bawah itu mungkin lebih diintensifkan lagi ya untuk membacanya ya. Kalau kemarin kan kamu sudah keliling seperti ini, cuma kan sekilas-sekilas, tapi kalau semuanya ya waktunya banyak sekali, mahasiswanya 32 ya gitu. Jadi memang harus lebih intens yang untuk Iya, kelompok betul. medium ke bawah. Medium ke bawah ya, kalau yang sudah ke atas sih mungkin
sekali diperlihatkan sudah oke lah. Tapi yang ke bawahnya kan terutama putranya kan dan Bu itu kan agak sulitan juga sih. Nah, baik Bu Paria, tadi kan sudah disampaikan ya Bu, Iya. solusi kedepannya bagaimana. Nah, ini berarti dapat dijadikan pedoman Bu Paria untuk pembelajaran selanjutnya ya Bu ya. Nah, kira-kira kapan nih Bu akan dilaksanakan itu ya tadi planning Bu Paria itu kemudian? Kalau saya, insya Allah saya laksanakan secepatnya mungkin deh. Iya. Artinya dalam pembelajaran bertahap lah ya. Kalau ini saya lakukan, saya sudah pengen seperti itu. Kalau tujuannya supaya tidak membosankan, insya Allah bertahap lagi ke depan. Sudah mulai saya usahakan laksanakan seperti itu. Mulai dari sekarang ya Bu ya? Insya Allah, Ya, insya Bu, Allah, ya. insya Allah. Kaitannya dengan misalnya IT tadi Bu Paria ingin mengembangkan, berarti kan mulai dari sekarang. Iya betul. Nah, sudah mulai membuat. Ini kan di sini banyak ahlinya deh. SMP Iya. saya kemarin banyak ahlinya Bu Titi, Bu Hesti dan teman-teman. Dan semuanya kan siap untuk membantu Iya, saya. pastinya Insya Allah, siap iya, Bu. iya. Kita bisa saling berkolaborasi Iya ya Bu ya. betul ya. Bisa membuat video pembelajaran ya. Asal kami siap membantu. Iya, Tinggal bahan-bahannya saja Bu Paria Bahan-bahannya. siapkan. Alhamdulillah ya kalau di sini pengadilan satu insya Allah teman-teman itu siap semua. Saya merasakan seperti itu. Kalau ada kendala apa mesti ya karena mungkin usia saya udah tua sih ya. Jadi kan Masih muda, Bu. kemampuannya sudah beda lah ya. Alhamdulillah ya semuanya sudah oke siap semuanya. Tinggal cawel saja yang Iya. jelas. Dan kemauan pastinya Bu. Kemauan Iya. kemauan kadang ya sudah. Iya tapi kadang kemauan sudah ada tinggal apa ya? Niat sudah ada. Sudah ada Iya. kemauannya ya. Kadang di sini menggebu-gebu di rumah ada aku mantap buat ini Nah, lah, di rumah di sana di rumah udah menggebu-gebu sekolah mau ini planningnya ini tapi sampai di sini kadang ya ada saja Bu, iya Bu, ya. artinya kendala waktu ya kadang kan KBM di kelas kan sudah penuh Iya. nggih. Sudah penuh kalau sudah 6 jam 7 jam itu kan sisa 1 jam kadang untuk istirahat dulu untuk Tinggal sisa-sisa tenaga ya, Bu. Mestinya pulangnya di rumah yang lebih banyak, tapi kadang di rumah sudah ada yang lain. Iya. Ayo. Ya paling tidak ya bisa Bisa. dia menyempatkan. Menyempatkan. Nah itu dari Ibu ya Bu ya, berarti mulai dari sekarang melakukan perubahan. Betul. Tadi yang Ibu Paria sudah ceritakan ya, Iya. bisa belajar mungkin dengan rekan sejawat. Betul. Tadi juga disampaikan sama Paria ya, keluarga juga. Iya. Atau Apa iya betul Bapak ya. bisa ditambah lagi dengan cara apa Bu? Browsing di Iya. internet. Atau di chat belajar. Iya betul. Itu berarti dari Ibu Paria, terus juga dari yang tadi kegiatan pembelajaran yang sudah disampaikan juga ada planning-planningnya sudah bagus nih Bu ya. Berarti akan dilaksanakan dalam waktu dekat ini Insya ya. Allah. Kemarin materinya suhu tadi ya Bu ya. Betul. Berarti dilaksanakan di Iya itu di semester benar. benar benar ya. Benar. Benar. Ya, berarti mungkin di semester akan datang Iya. ya. Itu ya Bu, ngobrol-ngobrol kita hari ini berarti coba deh Bu, dari yang tadi kita obrolkan bersama-sama, Iya, betul. coba Bu Paria simpulkan apa sih yang kita dapat hari ini? Kesimpulan yang saya dapatkan hari ini adalah suatu apa ya evaluasi yang sudah dievaluasi oleh menggali peran saya ya. Sebenarnya menggali peran saya dalam proses pembelajaran intinya saya akan lebih memotivasi lagi dalam proses pembelajaran di kelas supaya nanti siswanya menjadi lebih nyaman, lebih termotivasi, tidak bosan di kelas. Kemudian juga kesimpulannya ya saya sudah tahu kelemahan-kelemahan. Ada apa Bu tadi? Dari kelemahan, Bu Paria menemukan apa? Dari kelemahan yang sudah diidentifikasi, Bu Paria menemukan apa? menemukan solusi. Iya, Ya, betul jelas. sekali. Kelemahan yang ada di saya jadi sudah tergali dan ada solusinya. Kemudian yang jelas kedepannya insya Allah akan apa ya lebih baik lagi. Ya, saya doakan ya Bu ya, semoga apa-apa yang sudah direncanakan oleh Bu Paria dapat terlaksana dengan baik, dan saya tunggu hasil yang positif dari Bu Paria ya, Amin. dengan adanya peningkatan misalnya Bu Paria di bidang IT yang ditingkatkan, kemudian dari proses pembelajaran di kelas juga ya Bu. Iya, betul ya.
Ya mungkin itu obrolan kita hari ini ya Bu Paria ya. Semoga kedepannya Bu Paria juga dapat melaksanakan program atau rencana yang sudah direncanakan. Terima kasih ya Bu Paria ya. Ya sama-sama Bu Titin ya. Terima kasih atas bantuannya selama ini ya. Jenengan itu sudah banyak membantu saya. Kan saya kan banyak kesulitan ya. Jangan jenengan di sini saya jadi terbantukan ya. Karena kita sebetulnya satu sejawat, Iya, satu saling mapel membantu kita ya, Bu, Iya, ya. dan yang lebih banyak bantu kan saya yang jelas. Sama-sama Bu. Saya juga sering minta bantuan ke Bu Paria. Saya Jangan juga bosen-bosennya ya selama di sini ataupun mungkin nanti telah mungkin Butin sudah jadi pengawas atau kepala Waduh. sekolah atau apa tetap insya Allah ya tetap kalau saya minta pertolongan. Oh pastinya Bu. Insya Allah. Supaya lebih apa ya masih membuka diri untuk membantu saya. Insya Allah saya akan selalu istilahnya membuka diri. Kalau misalnya Bu Paria buka apa-apa ya, selama saya masih bisa membantu saya akan membantu ya. Ya, yang penting apa namanya jalinan silaturahmi juga tetap terjaga. Terima kasih Bu Paria. Sama-sama. Ya, semoga pertemuan kita hari ini memberikan manfaat ya Bu untuk kita semua ya Bu ya. Terima kasih atas waktunya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah coaching sudah selesai ya dari Bu Titin atau coach untuk variasi coaching. Dan selanjutnya nanti saya dengan Bu Titin balik dengan coaching yang sudah dilakukan Bu Titin. Saya ucapkan terima kasih. Oh, sama-sama. Kita tutup ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.